Halo adik-adik manis. Harus toh. Enggak, sebelum kalian nonton videonya, saya pengen ngucapin terima kasih buat orang-orang ini, orang-orang yang sangat luar biasa yang sudah membantu kami untuk bisa makan sebulan ke depan. Terima kasih untuk Mbak Eka Dwi Santi 9201, $10 Hongkongnya Mbak, makasih banget. Itu di video dihina dan tinggal kekasih karena cuma koki kampung. Terus lagi ada Vanilla Salon Jombang 5421. Terima kasih 20 ribunya. Nanti Lek Bagong tak beliin rokok Schmidt yang banyak. Terus lagi itu di film kisah nyata keluar paket yang dihina keluarga Terata Sultan. Terus Eka Dwi Santi lagi. Dia ngasih $10 Hongkong lagi. Terima kasih Mbak, terima kasih banget 2 kali berturut-turut ngasihnya. Dan itu di film Balas Dendam Hacker. Dan buat kalian yang mau namanya disebut di awal, bisa pencet tombol thanks ya, berapa aja, gak masalah, untuk membantu Lek Bagong membesarkan angkringannya. Jadi terima kasih, silakan lanjut ke videonya. Jangan pernah ganggu koki kampung satu ini. Kalau kalian tidak pernah tahu, di balik paras cupunya tersimpan kekuatan yang maha gila. Tinjuan naga hitam, tendangan petir jenggot, sampai dewa mabuk pun ia kuasai semuanya. Mari kita sambut petarung favorit saya dan Lek Bagong, Mas Jackie Chan. Ya Mas Jack, tenang, yang sabar. Saya Mas. Nah, di film ini kamu nggak harus mukul-mukul orang, Mas. Tenang. Melainkan, Jackie juga harus bisa masak enak demi bertahan hidup di dunia yang kejam. Penasaran lah Jackie Chan masak? Jadi gini ceritanya. Di sebuah mall besar, terlihat acara masak yang bertajuk Memasak dengan Koki Kampung. Acara yang kurang menarik. Ratusan pasang mata terdiam terpaku dengan satu fokus yang sama. Kelihayan dan keterampilan Jackie saat membuat masakan mampu menyita seluruh pandangan orang-orang. Incoming! Walaupun namanya begitu tenar di kalangan masyarakat, Mas Jackie ini statusnya masih seorang koki kampung yang kerja part-time dengan Pak Bagio. Dahulu, Jackie adalah seorang imigran yang hidup sebatang kara. Namun semenjak bertemu Pak Bagio dengan penuh ketulusan hati, beliau mau memberikan pekerjaan dan merawatnya hingga dewasa. Oleh karena itu, Jackie selalu menganggap Pak Bagio adalah ayah yang sebenarnya. Hari itu, Jackie yang diminta Pak Bagio belanja ke pasar tiba-tiba ditabrak oleh seorang wanita. Tanpa tahu apa-apa, para pria yang mengejar wanita itu turut menghajar Jackie saat itu juga. Dengan nada panik, Jackie bertanya, apakah Nona satu ini seorang aktris ternama? Sampai-sampai face yang brutal mau berjabat tangan dengannya. Dengan senyum yang sedikit meringis, wanita bernama Diana itu pun bilang bahwa mereka adalah mafia. Alasan mengapa Diana dikejar-kejar mereka adalah dirinya memiliki rekaman transaksi barang haramnya. Jackie yang semakin panik pun segera mengajak Diana kabur mencari tempat yang lebih aman untuk mereka. Setelah merasa aman, Jackie meminta Diana untuk berpisah di tempat ini. Ia tidak mau terlibat lebih dalam lagi. Namun baru beberapa langkah berpisah, para mafia itu tetap mengejar Jackie. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Dan masalah gelut tadi, Jackie berkilah jika itu refleks saja. Pucuk dicinta ulam pun tiba, batin Diana. Jackie segera diminta Diana untuk masuk dalam mobilnya. Setelah merasa aman, Diana pun berterima kasih dengan pria baik ini. Dan siapakah namamu Tuan yang rupawan? By the way, I'm Diana.
Saya sepol. Serius mas, malah grogi kok. Gak usah grogi-grogi. By the way, I'm Diana. I'm Jackie. I know you. Tidak disangka Diana mengenali Jackie, sang koki kampung. Di sana Diana juga memperkenalkan dirinya dengan formal. Dia adalah seorang reporter dan presenter berita kriminal. Jadi, jangan lupa untuk melihat berita nanti malam, karena pasti akan viral. Sesampainya di rumah, Jackie bercerita bahwa dirinya tadi dikejar-kejar oleh mafia gara-gara seorang wanita. Pak Bagio yang khawatir pun bertanya, apakah ada yang luka? Jackie hanya menjawab dengan sombongnya, saya kan orang Cina, jadi kungfu saya luar biasa. Kata-kata awalnya kayak gimana sih bacanya ya? Tiba-tiba anak Pak Bagio yang bernama Richard bertanya, mafia mana yang mengejarnya? Dan siapakah perempuan yang bersamanya? Karena tidak mau membuat keluarganya khawatir, Jackie pun hanya bilang, nggak usah dipikirin, masalah sepele. Di makan malam itu, Pak Bagio bercerita bahwa ia sangat bangga dengan Jackie. Ia nurut, ia patuh dan begitu menyayangi keluarganya. Richard yang tersinggung segera menjawab bahwa ia juga nurut, patuh dan sayang sama mereka. Karena tidak mau persaudaraan mereka rusak, Jackie pun segera memotong pembicaraan itu dengan bilang, sepertinya es krim carbonara enak juga. Es krim carbonara? Wah, ngawur kok ini. Setelah makan malam, Jackie pun menunggu acara Diana di depan TV. Namun sampai jam tayang tiba, berita yang Diana janjikan belum juga ditayangkan. Untuk menghibur Jackie yang terlihat murung, Lakesia menawarinya sebuah minuman. Terlihat dari senyumnya yang khas timur agak ke barat-baratan, Lakesia seperti menyukai Jackie. Namun senyum itu luntur ketika Jackie memintanya mengantarnya besok ke bandara untuk menjemput sang pacar tercinta. Di sisi lain, Diana yang berada di rumahnya merasa heran. Kok malah video masak-masak Jackie yang ia bawa? Tiba-tiba gedoran pintu keras terdengar dari luar. Para anggota mafia berhasil menemukan rumahnya. Di sana Diana dipaksa menyerahkan rekaman. Tapi apa daya, benda itu tidak ada pada dirinya. Mereka pun segera memaksa Diana untuk mencarinya. Namun di tengah jalan, untuk menyelamatkan diri, Diana pun... Worries, mate. Siapa yang nggak kena stun kalau kayak gini? Out of my way! Di pagi harinya, Lakesia pun jadi menemani Jackie menjemput pacarnya. Namanya Mickey, seorang gadis manis khas deretan Asia. Itulah pacar Jackie. Terlihat wajah Lakesia yang kecut setelah melihat keduanya memadu kasih. Setelahnya Mickey pun diajak Jackie untuk menghadiri acara memasaknya. Ya seperti mas-mas yang bawa pacar pas futsal, Jackie pun menunjukkan seluruh keahliannya di depan Mickey. Satu persatu cangkem penonton ia buat tersenyum dengan atraksi dan keahliannya dalam memasak. Tidak hanya menghibur, masakan Jackie sungguh luar biasa rasanya. Raos. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba datang segerombolan pria berpakaian rapi. Yang tidak lain tidak bukan adalah para mafia pemburu Jackie dan Diana tempo hari. Mereka pun dengan terpaksa meminta Jackie menyerahkan rekaman tempo hari. Tapi Jackie tidak membawanya. Bahkan rekaman memasaknya pun juga hilang. Jadi jika mereka meminta Jackie menyerahkannya, itu adalah hal yang sia-sia. Tapi ya mau gimana? Namanya juga disuruh bos tercinta, para mafia ini pun hanya bisa tetap memaksa Jackie menyerahkan rekamannya.
Sesampainya di rumah, Jackie mendapati Lakesia dan Diana yang sedang huru-hara. Di sana Diana menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud maling di rumahnya. Ia kemari hanya ingin rekaman video yang ia bawa saja. Tapi Jackie menjawab kalau dia tidak bawa. Perdebatan itu membuat Mickey jadi curiga. Apakah Jackie main di belakangnya? Pusing dengan kekacauan ini, Jackie pun bilang kalau dia menemukan kaset rekamannya, ia akan segera memberikan kepada Diana. Tidak lama setelah pergi, Diana datang kembali. Dengan panik, ia bilang bahwa para mafia telah tiba. Jackie segera membawa mereka semua menuju jalur rahasia. Namun Jackie lupa, ia membawa 3 wanita. Jalur seperti ini mungkin sebuah halangan besar untuk mereka. Tapi apa daya, sekali lagi, ini jalur terakhir mereka untuk kabur sekarang juga. Oh, okay. Hey! Hey, yo! Di sebuah rumah mewah, seorang bos mafia bernama Giancarlo sedang mengadakan sebuah pertemuan. Giancarlo sendiri adalah bos mafia yang mengejar Diana dan Jackie tempo hari. Mereka membahas mengenai geng The Demons yang telah mencuri barang haram mereka. Selain itu, The Demons juga meminta tebusan dengan harga 2 kali lipat dari biasanya. Masalah tidak hanya sampai di situ. Tempo hari ketika mereka melakukan transaksi, seorang reporter merekam aksi mereka semua. Paijo yang diperintahkan oleh Giancarlo menyampaikan bahwa mereka gagal mendapatkannya. Tamparan demi tamparan Paijo terima dengan hati yang lapang. Namun tidak lama setelah itu, ia mendapatkan sebuah telepon dari ketua geng The Demon, bahwa mereka telah menunggu keputusan Giancarlo jika barang ini memang berharga. Di sisi lain, Jackie yang merasa hidupnya dengan orang-orang tercinta mulai terancam segera melaporkan kejadian ini ke Richard. Sebagai seorang komandan, Richard pun memberi saran bahwa Jackie, Mickey, Lakesia, dan Diana sebaiknya menginap di kantor polisi sampai kasusnya mulai mereda. Tapi yang Jackie pikirkan adalah dirinya mau saja tinggal di sini. Namun bagaimana dengan para wanita ini? Mungkin lebih baik jika mereka tinggal di rumah Lakesia untuk beberapa waktu. Selain jauh dari peradaban, rumah Lakesia juga lebih nyaman daripada di dalam rutan. Di sana, Diana kembali menanyakan kepada Jackie mengenai kaset rekaman yang ia bawa. Tapi lagi dan lagi, Jackie hanya menjawab bahwa ia tidak tahu apa-apa. Mau sampai kapan Diana memberi masalah ke hidupnya? Sekarang lebih baik mereka istirahat dan menunggu polisi mengusut tuntas kasus mereka. Tidak lama setelah itu, saat Jackie dan Mickey berduaan, para geng The Demons ternyata mengetahui keberadaan Jackie di mana. Mickey yang kaget pun segera membuat para The Demons menjadikannya sandera. Phone is gonna ring in 12 hours. Take her! Jackie! Jackie! What happened? They took Mickey. Keesokan harinya, Jackie segera datang ke titik di mana The Demons ingin bertemu dengannya. Tidak lupa, mereka ingin juga Jackie membawa rekamannya. Mengetahui bahwa Jackie dibuntuti polisi, para The Demons ini pun merubah lajur mereka. Mickey yang berteriak dari kejauhan langsung dikejar oleh Jackie. Namun sayang, hal itu sia-sia. Sia-sia, sekuat tenaga usaha Jackie mengejar kekasihnya hanya berujung kegagalan belaka. Richard meminta maaf kepada saudaranya itu. Namun 1000 maaf tidak akan pernah bisa mengubahnya. Jika dirimu benar-benar peduli dengan keluarga, buktikanlah. Buktikanlah dengan tindakanmu yang nyata. Atau aku bisa melakukannya sendiri. Keesokan harinya, saat Jackie mencari jejak Mickey, anggota The Demons kembali menyerangnya.
Di dalam mobil itu, ia disiksa dan ditanya, "Di manakah rekamannya?" Ia pun segera memberikan harddisk berisi rekaman palsu kepada anggota geng itu. Dan ketika mereka mengeceknya, Jackie Setelah aksi gilanya itu, Jackie segera menghampiri anggota The Demons dan bertanya, "Di manakah kekasihnya?" Melihat pria itu hanya membisu, Jackie hilang kesabaran dan langsung membabi buta. Ampun dan ampun, pria itu lontarkan kepada Jackie dan bilang bahwa sang kekasih telah mereka sandra di bangunan terbengkalai di sudut kota. Mendengar itu, Jackie segera menuju tempatnya. Sesampainya di sana, Jackie kembali dihadang oleh gangster The Demons. Berdiri sendirian dengan kekuatan penuh, Jackie siap melakukan semuanya. Satu persatu musuh ia kalahkan dengan mudah. Badan demi badan ia hempaskan. Seluruh keringat dan darah yang tumpah hanya demi menyelamatkan pujaan hatinya. Di sisi lain, Giancarlo sudah tiba di lokasi itu. Di sana, ia disambut oleh ketua geng The Demons, Sandy. Namun Sandy terlihat ingin kabur dari pertemuan itu. Tanpa basa-basi, Giancarlo segera meminta Sandy untuk menunjukkan di mana ia menyimpan barang haramnya. Sandy yang menolak untuk memberitahu itu hanya bilang, "Barang itu sudah kupakai jadi bedak make upku." Melihat Sandy yang terus-menerus mengelak, Giancarlo segera membabi buta ke para anggota The Demons. Sandy yang tidak mau teman-temannya dihabisi itu akhirnya terpaksa memberitahukan barangnya di mana. Segera Giancarlo mengecek barang itu dengan seksama. Melihat ada peluang untuk kabur, Sandy mengeluarkan pisau dan kini hanya tersisa Mickey saja. Diana dan Lakeisha yang datang dengan niat menolong malah menjadi beban. Mendengar teriakan para wanita, Jackie kemudian bergegas menuju sumber suara. Tapi para anggota mafia yang sudah mengepung tempat itu tidak membiarkan Jackie lari dengan cuma-cuma. Jackie yang melihat teman-temannya dan Mickey disandra segera meminta kepada Giancarlo untuk melepaskan mereka. Permintaan itu segera dikabulkannya. Tapi dengan satu syarat. Jackie harus ikut bersamanya. Di sisi lain, saat Richard sampai di rumah, ia dikagetkan dengan anaknya yang sedang menonton video transaksi yang dicari-cari. Ia pun bertanya, dari mana ia mendapatkannya? Anaknya bilang bahwa mereka berdua memungutnya dari rumah paman Jackie tempo hari. Tiba-tiba dering telepon berbunyi, dan itu dari Sandy. Richard pun segera bergegas mendatanginya dan bertanya di manakah Jackie berada. Sandy menjelaskan bahwa Jackie dan dua wanita sisanya ditangkap oleh Giancarlo. Ia hanya bisa menyelamatkan Diana seorang. Oleh karena itu Richard tidak punya banyak waktu lagi. Jika ingin mereka selamat, maka segeralah menuju ke markas Giancarlo. Sebelum berangkat, Diana menitipkan pesan kepada Richard. Seluruh harapannya dan para polisi berada di tangan Richard. Dan oleh karena itu, aku percaya kepadamu. Richard segera menghimpun data-data milik Giancarlo dan akhirnya diketahui di mana markasnya berada. Jackie yang telah dibawa Giancarlo pun disiksa habis-habisan
untuk memberitahu di mana rekaman transaksi itu berada. Namun dirinya benar-benar tidak tahu apa-apa. Bahkan sedari awal Jackie benar-benar tidak ingin terlibat apapun dengannya. Namun semua alasan itu tidak Giancarlo gubris. Ia pun meminta anak buahnya untuk mengikat Jackie. Dan sebuah pertunjukan paling memalukan pun harus terjadi. Lucci and the others, they're here. Forget the damn tape. Take him to the guest house. Out of the way. Giancarlo segera mendatangi para polisi. Di sana Richard dengan penuh emosi menanyakan perihal Jackie. Tapi Giancarlo mengaku bahwa di sini tidak ada yang bernama Jackie. Apakah kamu Jackie? Kamu? Bukan. Melihat Giancarlo yang bermain-main dengannya, Richard mengancam akan memenjarakan Giancarlo. Karena dirinya adalah penjual barang haram terbesar di Australia. Tapi apakah Richard memiliki bukti? Tidak kan? Jadi silakan pergi, ucap Giancarlo dengan nada yang merendahkan. Di sisi lain, Jackie, Mickey, dan Lakesia dibawa ke sebuah tanah lapang yang luas. Di sana mereka berencana mengubur Jackie hidup-hidup. Mendengar hal itu, demi melindungi seluruh orang yang ia sayangi, aksi epiknya pun terjadi. Saat di perjalanan pulang, Richard dan timnya berpapasan dengan sebuah truk tambang yang melintas. Dan benar, itu adalah Jackie. Dengan gagah berani, Jackie mengendari truk itu menuju markas Giancarlo. Betapa terkejutnya Giancarlo melihat Jackie yang selamat beserta kedua wanita itu. Tatapan mata kematian Jackie kepada Giancarlo mengartikan bahwa akan kuhabisi kalian semua. Hancur dan luluh lantas semua kepunyaan Giancarlo. Asa dan kekuatan cinta Jackie tidak tertandingi oleh apapun yang menghadangnya. Richard dan para polisi pun datang menghampiri. Di sana terlihat Jackie, Mickey, dan Lakesia selamat. Richard meminta maaf jika ia terlambat. Namun Jackie bilang, bukankah itu yang selalu Richard lakukan? Seluruh maaf Richard sampaikan kepadanya dan bilang bahwa rekaman mereka ada di tangannya sekarang. Giancarlo akan segera dia penjarakan. Dan berita itu akan segera disiarkan oleh Diana. Tidak lupa Richard bilang, kau adalah pahlawan. Terima kasih atas segala upayamu hingga saat ini. Dan yang jelas, kau adalah primata pemberani. Sebuah film klasik yang diperankan oleh Bang Jackie Chan. Dan iya, sebelumnya saya mau minta maaf kalau film ini terlalu cepat kayaknya. Biasa filmnya yang slow, yang bisa buat tidur. Yang ini enggak sih. Kenapa ini
dibahas karena ini hasil dari gambreng. Iya, jadi ada saya, Daud, Widodo, Lek Bagong, sama Suga. Kami gambreng. Ini kami sudah membawa film masing-masing di situ kan. Filmnya Daud ini belum pernah menang. Jadi kemarin tiba-tiba dia menang. Sebenarnya kan pasti saya bilang, filmnya jangan yang action kan susah. Enggak Mas, bisa. Ya udah, akhirnya dia yang menang. Ya akhirnya itulah Jackie. Cuma ya siapa sih yang nggak senang Jackie? Masa kecil saya juga nonton Jackie Chan, terus juga ada Boboho, terus lagi yang vampir Pamantat sama Stephen Chow yang jelas. Jadi ya film klasik yang diperanin sama Jackie Chan itu ya apa ya, filmnya ikonik mungkin ya. Mungkin di zaman itu kayak wah anjir keren banget ya. Buat saya film aksi sampai sekarang memang keren sih kebanyakan. Apalagi kan kayak dari Indonesia sendiri udah banyak nih ya, kayak waktu The Raid pertama meledak, habis itu nama Yayan Ruhian, terus nama Iko Uwais nih mulai kemana-mana sampai mereka main di film-film gede kan. Tapi ya kalau nonton Jackie, Stephen Chow, Pamantat, Boboho itu vampir dan lain-lain itu tuh kayak nostalgia sebenarnya. Kita udah nggak perlu ngelihat efek CGI atau apa, itu enggak, cuma lebih ke menikmati masa kecil aja. Maksudnya wah anjir keren banget. Dulu tuh jam berapa ya film-film kayak gini? Kalau nggak salah itu Minggu jam siang lah, habis jam 12 ataupun pas hari-hari libur tuh selalu ada. Itu RCTI sih kebanyakan tuh yang ngasih film-film kayak gini. Apalagi Boboho tuh sering banget yang DJ Shaolin tuh. Namun terlepas dari hal itu, saya punya sebuah quotes menarik. Serius, ini menarik nih. Hidup terkadang berjalan di luar apa yang kita bayangkan. Terkadang juga hal buruk terjadi tanpa tahu kapan datangnya. Namun yang jelas, walaupun aku menyiapkan diri untuk yang terburuk, aku akan berusaha lebih keras demi yang terbaik. Saya Gogon dan segenap tim Pusrabi Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah memberikan like. Terima kasih untuk yang sudah menonton video sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan komen. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Dan juga terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks-nya. Jadi terima kasih, dan terima kasih untuk apapun yang kalian lakukan pada channel ini. Karena apapun itu sudah bantu channel ini untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Dan tanpa berlama-lama lagi, seperti biasa di akhir video, saya ingin bilang sesuatu. Kalau kalian lagi ada masalah dan itu berat banget, tenang. Duduk yang tenang, jangan buru-buru, gak ada yang maksa buat kemana-mana. Tarik nafas, buang. Lega kan? Tenggak kopinya, ambil koreknya, sebatin aja dulu.